Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Samsuriawan, NPM 18430052. Di sini saya akan coba menjelaskan rangkuman dari tugas saya, yaitu tugas keamanan informasi tentang tips ampuh mengamankan akun dari hacker yang bersumber dari Indonesia Edu Webinars ya, pada link YouTube ini. Di sini saya sudah menonton videonya dan akan membuat rangkumannya yang menggunakan PowerPoint. Oke, langsung saja. Yang pertama ya, tips ampuh mengamankan akun dari hacker. Itu ada beberapa cara sih yang jelas. Di antaranya itu seperti menggunakan kata sandi yang kuat, selalu mengecek security check up, faktor authentication. Di sini tapi sebelum itu ada beberapa faktor dahulu yang harus diperhatikan sebelum kita ke tips ampuhnya sih ya. Beberapa faktornya diantaranya faktor yang harus diperhatikan itu yang pertama, kita mengakses link atau mengklik link sembarangan. Ini adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu kita janganlah ya, atau tidak mengakses link sembarangan, karena itu berbahaya. Bisa saja link yang kita klik atau kita akses itu merupakan link phishing yang bertujuan untuk mencuri ataupun mengambil data pribadi kita, dan itu biasanya dapat menyebabkan kerugian pada diri kita itu ya, karena informasi pribadi kita telah dicuri ataupun diambil. Yang kedua itu mengoneksi atau connect wifi di tempat umum. Contoh nih lah ya, kayak saya keluar gitu, terus ngidupin wifi, nemu wifi lah nggak ada paspor, terus saya koneksiin, itu tuh kalau bisa jangan itulah ya, karena bahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang punya wifi itu, sama siapa sih administrator dari wifi itu. Takutnya kalau di tangan orang yang jahil, ketika kita menggunakan wifi itu, orang tersebut dapat membaca ataupun mengintip lulu lalang internet ataupun kegiatan yang sosial media yang kita lakukan, entah itu apalah ya, dan dia bisa mencuri data-data pribadi kita. Oke, yang ketiga, faktor yang harus diperhatikan itu tidak melakukan ataupun menunjukkan data yang bersifat pribadi. Maksudnya di sini ini kayak contoh nih lah ya. Saya keluar main, ketemu teman lama. Terus kita bertukar nomor HP. Nah, pas waktu bertukarnya itu di tempat yang umum, dan itu berbahaya sih ya. Takutnya ada orang ataupun pihak yang jahil gitu yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri ataupun mengambil data pribadi kita, dan itu bahaya. Kalau bisa dihindari sih ya. Menunjukkan data yang bersifat pribadi itu kalau bisa di tempat yang sepi ataupun tempat yang intinya dapat kita percaya aman gitulah ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya sih ya. Tips ampuh mengamankan akun dari hacker. Pertama itu menggunakan kata sandi yang kuat. Untuk membuat kata sandi itu, oke, kita lanjut. Untuk membuat kata sandi yang kuat itu biasanya kita harus menggunakan huruf kapital, huruf kecil, kemudian digabungkan dengan simbol-simbol tertentu dan dikombinasi juga dengan angka agar si peretas cukup sulit untuk memecahkan kata sandi yang kita miliki. Contohnya inilah ya, kayak sandinya ini root NVTR 30101. Nah, root ini kan awalnya huruf kapital, terus diakhiri dengan huruf kecil, terus di sini juga saya beri dia simbol gitulah ya. Terus selanjutnya FTR-nya ini huruf kecil. Terus saya beri angka juga 3101. Nah, untuk membuat kata sandi ini kita harus teliti itulah ya, ataupun membuat kata sandinya yang mudah diingat. Contohnya seperti yang saya buat ini. Menurut saya ini mudah saya ingat dan enak untuk saya gunakan.
agar si peretas itu sulit untuk meretas kata sandi saya, ataupun kita bisa mengeceknya sih ya. Kita tinggal cari di Google. Kita searching lah ya kata sandi gitu. Di sini nih ada beberapa aplikasi gitu ya untuk mengecek kekuatan kata sandinya. Satu menggunakan PWND Passport Words. Kita bisa menggunakan ini untuk mengeceknya jika kita ingin mengecek, atau Passport Meter atau How Score Passport. Tapi di sini saya tidak akan mengujinya. Saya hanya akan menjelaskan itulah ya caranya gitu. Kita bisa mengeceknya di paspor di PWND paspor ataupun di Passport Meter. Dia ini merupakan aplikasi gratis bagi pengguna yang ingin menguji kekuatan paspor miliknya. Situs ini coba kita cek. Di sini kita bisa mengecek pasportnya gitulah ya. Contohnya yang tadi gitu. Tuh, di sini bisa kita cek ya pasportnya. Kita ulangi. Tuh di situ head score-nya 100, complete verifying store. Jadi bisa dibilang aman gitulah, minimum gitu dia dari kerentaan si hacker untuk meretas ataupun menjebol dan mencuri kata sandi kita. Jadi sulit si peretas untuk menebak ataupun membaca kata sandi kita. Oke, lanjut yang kedua maksudnya ya. Selalu mengecek security check up gitu. Security check up ini apa sih? Ya, security check up ini merupakan sebuah fitur yang dapat digunakan untuk mengakses sebuah akun. Selain itu, kita juga dapat melihat informasi akun kita pada beberapa aplikasi seperti Google, Facebook, Instagram. Sudah terdapat fitur security check up pada bagian setting atau pengaturannya. Oke, langsung saja lah ya. Di sini saya sudah masuk, tapi kita masuk ke keamanannya gitu ya, ataupun langsung kita mulai dari berandanya saja. Kita masuk ke di sini pemeriksaan keamanan. Di sini kita bisa mengetahui sih, yang bisa kita ketahui itu antaranya beberapa perangkat yang login. Di sini ada 3 lah ya perangkat yang login, karena saat ini saya menggunakan akun Gmail saya. Tuh, ada Windows, perangkat ini Vivo dan Samsung. G1. Memang betul. Kemudian kita juga bisa mengetahui peristiwa keamanan baru-baru ini seperti apa. Tuh, login terbaru di Windows. Benar, tadi saya login ya, 1 jam sebelum ini saya sudah login. Kemudian ada login atau pemulihan 2 metode verifikasi atau aplikasi pihak ketiga. Pada fitur ini nih intinya kita bisa mengetahui sih ya, perangkat apa aja yang login, apa saja yang terjadi. Terus login dan pemulihan ini maksudnya kayak ketika kita login, seperti saya tadi login di Windows ini, itu secara otomatis akan ada notifikasi ya di HP saya, pemberitahuan gitu kalau akun saya sedang dipakai gitu. Dan yang pakai ya saya sendiri ya, mencoba login di Windows di browser Chrome-nya. Oke, yang ketiga itu dua faktor
Asusention, asusention itu. Dua faktor ini bisa dibilang kayak aplikasi tambahan gitu ataupun cara mengamankan. Kita baca saja ya. Faktor asusention merupakan keamanan tambahan yang memiliki fungsi untuk melindungi data pribadi atau akun kita. Semisal kita ingin login di perangkat lain, maka akan ada pemberitahuan. Pemberitahuan ya seperti yang saya jelaskan barusan ya, di perangkat kita, ataupun seperti notifikasi. Mungkin agak sedikit rumit jika kita tidak terbiasa sih, namun ini memiliki tujuan untuk menjaga data pribadi kita agar lebih aman. Maksudnya di sini nih kayak contoh yang saya jelaskan tadi ya, ketika saya login pakai akun, ini kan akun yang ini akun dari HP saya login di Windows, dan tadi itu dianya secara otomatis akan ada notifikasi. Kenapa ada notifikasi? Karena saya sudah mengaktifkan dua faktor authentication. Oke, contohnya kita coba di Facebook lah ya. Nah, di Facebook ini kita tinggal masuk ke, contohnya saya mulai dari beranda saja biar lebih mudah. Maaf jaringannya agak sedikit lemot. Kita masuk ke pengaturan dan privasi. Kita pintasan privasi. Nah, di sini kita tinggal pilih keamanan akun. Nah, pada ini kita bisa menggunakan fitur yaitu dapatkan peringatan tentang login tidak dikenal. Contohnya ini ketika ada yang menggunakan Facebook saya, akan ada pemberitahuan gitulah ya bahwa akun saya digunakan, ataupun gunakan autentikasi dua faktor yang saya jelaskan tadi. Sama saja dua ini ya, tapi kita coba yang gunakan autentikasi dua faktor. Kita klik tuh. Di sini nih autentikasi dua faktor ini dianya membantu untuk melindungi akun kita dengan menggunakan beberapa pilihan tadi ya, seperti metode keamanannya menggunakan aplikasi autentikasi ataupun pesan teks SMS. Dianya bisa menggunakan dua cara ini sih ya, karena ini sangat penting. Contohnya akun kita ingin dipakai orang ataupun di login oleh orang, itu ada pemberitahuannya, jadi kita tahu. Contohnya kalau kita gunakan aplikasi ini ya, kita mau tak mau harus kita unduh dulu sih ya aplikasinya. Kalau mau pakai pesan teks SMS, kita harus memasukkan nomor aktif kita, guna ketika dihubungi tadi ataupun notifikasi tadi masuk, itu ada pemberitahuannya melalui SMS. Dan nomornya syaratnya harus aktif agar bisa masuk pemberitahuannya. Oke, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon ampun. Jika ada yang kurang tepat mohon untuk diperbaiki ataupun diberitahu saya, itulah ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.